Udah pulang dari sekolah tuh bantu ibu. Bantu ibu? Ya. Bantuin bikin kus-kusan juga? Iya. Ada cita-cita nggak nanti mau jadi apa? Ada. Mau jadi apa? Mau jadi guru. Nah tentu kan makin tinggi sekolahnya kan pembiayanya juga makin tinggi. Nah harapannya gimana nanti untuk bisa melanjutkan sekolah ke depan nanti? Om Swastiastu. Tribuners, teman-teman Tribun Bali, berjumpa lagi bersama saya masih dalam program Di Sekitar Kita. Bali yang terkenal dengan pariwisatanya, keglamorannya, tapi di sekitar kita masih banyak warga yang kurang mampu, yang hidup berkecukupan, dan salah satunya dari keluarga Ninyoman Mentik dan Inang Tugu yang berasal dari desa Kubu Bangli, Bali. Dan saat ini saya berada di rumah beliau, di mana Ninyoman Mentik dan Inang Tugu ini punya seorang anak perempuan bernama Nimade Jatiasih yang saat ini bersekolah di SMP Negeri 2 Bangli. Dan Nimade Jatiasih ini termasuk siswa kurang mampu dan sebelumnya sudah sempat mendapatkan bantuan dari sekolah. Dan pada kesempatan ini kita akan ngobrol-ngobrol dengan ibu dari Nimade Jatiasih, ada Ninyoman Mentik. Sukses Bu. Nabi Gatron niki. Juga didampingi oleh guru BK dari SMP Negeri 2 Bangli, Niwayan Sri Darmayanti SPD. Nabi Gatron Bu. Rahayu ke. Dan tentunya juga ada Made Jatiasih. Nah, Bu Nyoman, bisa diceritakan Bu keseharian di rumah, kegiatan ibu seperti apa, dan bapak juga seperti apa? Yang ke Mekarya kukusan ke bapaknya proyek. Sehari-hari Mekarya kus-kusan ke? Nggak, yang sehari-hari. Di Jun kan dijual kus-kusannya? Wenten ke pengepul ngarana. Nah, ini kan bahan-bahan dari kus-kusan itu kan bambu, kan? Dari motong, dari nyepit itu ibu sendiri ya? Iya, yang sendiri. Langsung ngulatnya kan? Iya. Sehari-hari berapa boleh biasa? Boleh 10. 10 ya? Dijual berapa nih kok? 8.000 per biji. Oh, iya. Kari banyak orang yang beli kus-kusan gitu. Kari. Iya. Dijualnya di pengepul. Pengepulnya di sini kah? Di Kayang. Oh, di desa Kayang. Iya. Kalau Jati sehari-hari kan ibu niki bikin kus-kusan. Apakah juga ikut bikin kus-kusan atau kegiatan lain selain sekolah nih? Gak ada sih, kalau sekolah dulu. Udah pulang dari sekolah tuh bantu ibu. Bantu ibu? Ya. Bantuin bikin kus-kusan juga? Iya. Bantu bikin kus-kusan juga? Iya. Oh, berarti udah bisa Jati ngulat kus-kusan gitu ya? Udah. Dari sejak kapan udah bisa ngulat kus-kusan? Dari kelas 6 SD. Oh, dari kelas 6 SD. Memang Jati yang pengen belajar, niatnya membantu ibu atau diminta sama ibu dulu? Niat. Memang niatnya. Kenapa Jati kepingin membantu ibu untuk ngulat kus-kusan juga? Pengen aja biar cepet gitu. Biar cepet, mungkin juga untuk meringankan pekerjaannya ibu gitu ya. Untuk bisa dipakai biaya sekolah gitu ya. Nah, kalau ke sekolah Jati sehari-hari dari rumah berangkat jam berapa, terus ke sekolah naik apa atau jalan kaki atau gimana? Berangkatnya itu sekitar 6:30 diantar oleh ibu. Diantar sama ibu? Iya. Pulangnya? Pulangnya kadang-kadang jalan, kadang-kadang dicari. Jalan kaki? Iya. Oh, ada teman-temannya ikut jalan kaki atau sendiri aja? Ada. Ada banyak teman-temannya ya? Iya. Kira-kira dari rumah ke sekolah berapa menit kalau jalan kaki? Sekitar 30 menit. 30 menitan ya. Boleh tahu mungkin Jati sehari ke sekolah bekalnya berapa gitu? 10.000. 10.000 untuk beli napi aja di sekolah nih? Nasi sama air putih. Nasi sama air putih gitu. Kan udah ada MBG juga ya? Iya. Jadi sarapannya di sekolah? Iya.
Kalau di rumah nggak sarapan sebelum ke sekolah? Enggak. Iya. Selain nih bantu bikin ini Bu, bikin kus-kusan itu apa biasanya? Cari bambu. Cari bambu. Ya, Bambu untuk masak. Oh, bambu-bambu kering. Iya. Kayu bakar ya. Nyapu kadang-kadang. Oh. Cari kayu bakarnya di mana? Di sana. Oh, di belakang. Ya, Iya. Jadi selain bantu kus-kusan, bantu yang lainnya juga Bu, rajin ya. Nggih. Seperti napi. Itu nyuci piring, kadang ke tapi nyapu. Cari kayu bakar juga. Itu. Di jadi banyak merah kayu bakar itu. Kalau di tapi namanya Pangkung. pangkung itu. Oh, di belakang rumah nih nggih. Nggih. Bukan banyak karena banyak bambu kan nggih. Nggih, bambu kering niku. Ku anu. Masaknya kari make kenten kayu Nggih, bakar itu. masak nasinya mantan. Kalau untuk masak gininya di kompor, Oh, kompor nggih. Sadari masih pakai kayu bakar. kayu bakar, dapur yang dengan apa namanya? Dapur tradisional gitu nggih. Nggih. Nah, kalau selama ini ampun wonten oleh bantuan jatinya dari pemerintah, dari tapi seperti Kartu Indonesia Sehat atau PIP nih yang Indonesia Pintar nih Durung kayak niku, durung. untuk case-nya durung. Durung kes, donan saya lah. BPJS. Apa namanya niku? BPJS boleh. Boleh tapi tapi boleh kartunya niku pakai KTP niku. Jadi kalau sakit selama ini boleh bantuan. Boleh. Pakai BPJS itu kan nggih. Kalau dari ini ke program Indonesia Pintarnya kan boleh. Kartu durung niku. Durung. Nggih. Tapi boleh beasiswa ini kayak dana nih kan. Nggih boleh. Oh, boleh nggih. Tiap tahun tapi tiap bulan. Tiap tahun ke waktu SD ya ke waktu SMP-nya sekali waktu itu gimana? Oh, pas masuk sekolah. Nggih, Pak. Berapa nih dapat? 18. 18. Nggih. Oh. Kalau waktu SD? SD kadang-kadang 500, kadang 450. Waktu terakhirnya nih ke ampun tamat nih ke 225. Nggih. Niki wonten guru BK-nya juga yang mendampingi Ibu Wayan Sri Darmayanti. Bu, sehari-hari Jati niki di sekolah seperti napi Bu? Kalau Jati di sekolah nih anaknya rajin, anaknya sosialnya nih tinggi sama teman tuh sering bantu teman itu. Kalau di sekolah tuh rajin dia Pak, rajin dia piket itu langsung habis piket itu dia rajin juga sembahyang ke Padmasana. Terus kesehariannya dalam pelajaran selama dari kelas 7 sampai sekarang ini tidak ada kendala. Dia anaknya rajin dan apapun pekerjaan rumah atau tugas yang diberikan kepada gurunya dikerjakan dengan baik. Berarti bisa mengikuti mata pelajaran seperti bisa pelajaran tetap mengikuti pelajaran. Kalau misalnya Jatinya tidak mengerti, dia bisa menanyakan kepada temannya sebangku. Kadang-kadang kan ada tugas kelompok, dia bisa berdiskusi sama temannya dan di kelas. Itu anaknya rajin nih kayaknya. Rajin, terus tidak ada permasalahan dengan teman di kelas itu tidak ada. Jati ini anaknya rajin dan dia semangat tinggi untuk belajar. Kadang-kadang temennya izin pun dia tidak mau izin Pak, karena nanti belakangan saja dia izin, nanti kan bisa menyusul. Apa ada kendala untuk biaya sekolahnya selama ini Bu? Mungkin terlambat membayar ini gitu selama ini? Kalau keterlambatan sih ada, tetapi Jatinya lunas dibayar sama Jatinya walaupun keterlambatannya 1 atau 2 hari, artinya tidak ada kendala. Tidak ada kendala karena kan sudah
kemarin sudah dapat bantuan dari PIP, itu uangnya itu dipakai untuk membayar segala kelengkapan yang Jati butuhkan atau yang Jati perlukan di sekolah. Untuk Jati untuk apa namanya biaya sehari-hari untuk ke sekolah, untuk selain bekal ya, untuk biaya buku gitu, biaya yang lainnya di sekolah ada kendala gitu? Nggak ada gitu. Untuk alat-alat tulis kan gimana? Masih cukup atau sudah sering mendapat bantuan juga? Cukup untuk gini pelajaran. Dalam 2 semester itu cukup lah. Kemarin kan di sekolah sempat dapat bantuan gitu kan dari relawan, dari yayasan. Kemarin dapat bantuan apa aja? Buku sama jajan, pulpen sama penggaris. Alat-alat tulis. Botol minum juga. Kalau di sekolah nggak ada kendala Jati? Ikuti pelajaran? Enggak. Sama teman-teman biasa bergaul kan nggih? Biasa. Pelajaran apa yang paling disuka di sekolah? Bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia. Ada cita-cita nggak nanti mau jadi apa nih? Ada. Mau jadi apa? Mau jadi guru. Mau jadi guru. Kenapa cita-cita jadi guru? Pengen aja. Pengen membanggakan orang tua. Membanggakan orang tua. Mungkin ada yang lain mungkin karena termotivasi dengan ibu gurunya. Iya. Nggak ada. Ya. Nah, sekarang kan di SMP Jati kan. Nah, untuk ke depannya harapannya seperti apa? Nah, tentu kan makin tinggi sekolahnya kan pembiayaannya juga makin tinggi. Nah, harapannya gimana nanti untuk bisa melanjutkan sekolah ke depan nanti? Maunya mau ke SMK 4 lah. Mau ke SMK 4. SMK 4? Ya. SMK 4 jurusan apa nanti? Mungkin tari. Nanti nyari sekolah guru langsung. Ya, nanti harapannya nih untuk bisa lanjut ke sekolah, mungkin selain dari orang tua mungkin ada yang bisa membantu seperti itu mungkin ya, harapannya Jati ya. Ya. Jadi guru, pengen memang ada niat memang untuk mengajar gitu. Iya. Selain bahasa Indonesia, pelajaran apa di sekolah yang disuka? PPKN. Oh, iya. Pernah dapat ranking Jati? Pernah. Ranking berapa? Pas semester 2 itu rankingnya 26. Ranking 26? 25 maksudnya. Dengan jumlah siswa 32 berartinya Jati ini kan sudah mampu lah menerima pelajaran dengan baik. Karena dia sudah dapat, artinya ranking 25 itu dari 30. Sekian dari 30 anak itu berarti kan sudah mampu lah. Artinya Jati mengikuti pelajaran, menerima pelajaran dengan baik di sekolah, dan artinya dia mampu lah mengerti apa yang diberikan sama gurunya. Bu Nyoman, gimana melihat Jati kesehariannya untuk pendidikannya, Bu? Apa ada kendala dalam pembelajaran? Karena kan selain sekolah dia juga turut membantu ibu di rumah sehari-hari. Nah, sih anak ada kejalan. Dia tetap meluangkan waktu untuk belajar di rumah kita. Ya. Kalau ada PR dikerjakan kita. Kadang yang lumun bantu wawu ngerjakan PR. Malamnya kadang. Iya. Wenten kendala untuk biaya sekolahnya Jati, Bu? Enggak sih sekarang. Karena ampun dapat bantuan mungkin nggih? Untuk biaya buku-buku, kenten kendala. Dan sini. Arti masih bisa Ibu dari hasil jual kulkusan dari. Kalau bapaknya kerja di mana nih? Proyek. Oh, di buruh bangunan nggih? Buruh bangunan. Oh, nggih. Tadi kan Jati bilang cita-citanya mau jadi guru, nggih. Gimana Ibu dengan cita-cita anaknya nih? Bagus sih, terserah dia mau jadi apa gitu. Ibu artinya dukung aja. Nggih. Ampun pernah
cerita dia mau jadi guru sama ibu? Nah, Oh jadi Nah, baru dicerita iya, ya? baru sekarang. Baru. Pernah dia cerita masalah di sekolah itu enggak pernah. Oh, berarti baru ibu tahu juga nih kalau Jati pengen jadi guru nih. Iya. Iya. Kalau ibu mendukung dia jadi guru atau Dukung. ibu punya harapan lain mungkin jadi apa gitu? Enggak sih, Enggak. terserah dia mau jadi apa. Iya. Nah, untuk biaya sekolah gimana Bu? Nanti kan mau ke SMA juga nanti untuk ya tentu kalau mau jadi guru kan tentu sekolahnya lebih tinggi. Ya, yang berusaha aja yang biar bisa masuk ke dia. Iya. Jati ini saudara berapa orang? 3. Berarti dia anak Nah, kedua kedua nggih Made nggih. Yang pertama itu kakaknya. ampun Pun tamat itu tamat di SMK. SMK. Kalau adiknya Adiknya baru kelas 1. kelas 1 SD. Oh, nggih. Nggih, ibu selain bikin kus-kusan tapi di ini Kan wenten karya nanti malih. paling masak gitu ya setiap hari di rumah. Selama ini masak di dapur ya, Di dapur pakai kayu bakar. kayu bakar. Tapi Wenten juga kompor nggih. Wenten. Nggih. Berarti masak di rumah sehari-hari nggih. Kalau dari pemerintah Bu, ampun Wenten nggih bantuan-bantuan yang pernah diberikan ke ibu sama keluarga niki mungkin seperti bedah rumah atau bantuan yang lainnya atau Boleh. boleh. Ini penyerpisan. Oh niki servis bedah rumah niki nggih. Kalau dari dinas sosial selain itu ada lagi? Wenten ke Seperti apa? Tapi juga uang. uang. BLT ini kok boleh? Iya, Oh, tiap berapa bulan nih kok? Kadang 6 bulan sekali. Berapa nih kok boleh? Kadang 600. 600. Iya. Oh, iya. Nah itulah Tribunnas Semeton Tribun Bali. Perbincangan saya dengan Ibu Nyoman Mentik dan juga Made Jati Asih dan juga yang didampingi oleh guru BK-nya Niwaya Sri Damayanti. Sekali lagi masih banyak warga di sekitar kita yang kurang mampu, yang berkecukupan, tentu membutuhkan bantuan dari pemerintah, dari relawan-relawan, bagaimana mereka bisa terpenuhi kehidupan sehari-harinya. Dan juga tentu bagi Jati Asih ya, tentu kita berharap selalu mendapat bantuan untuk bisa meneruskan sekolahnya di SMP Negeri 2 Bangli, kemudian juga nanti meneruskan sekolahnya ke SMA, ya mungkin juga SMK seperti yang tadi diinginkan oleh Jati Asih. Itu kita bersama-sama mendukung, memberikan support kepada anak-anak kurang mampu ini sehingga bisa, yang paling utama adalah meneruskan sekolahnya dan juga bisa melanjutkan sekolah ke jenjang lebih tinggi, juga mewujudkan cita-citanya agar bisa ke depan kehidupannya lebih baik dan juga membantu orang tua. Nah kalau ibu niki dengan cita-cita anak didik ini menjadi guru niki, ibu sebagai seorang guru juga seorang pendidik, gimana Bu perasaannya Bu? Saya mengapresiasi cita-cita mulia yang dia yang dia cita-citakan bisa menjadi guru. Mungkin dia sering melihat guru-gurunya di sekolah itu bagaimana caranya mengajar, bagaimana caranya membimbing, membina. Mungkin dia terkesan, artinya dia termotivasi untuk menjadi seorang guru. Mudah-mudahan harapan tiang ke depannya anak didik kami yang bersekolah di SMP 2 Bangli, Made Jati Asih, bisa meneruskan dan melanjutkan sekolah dan bisa menggapai cita-citanya, apa yang diinginkan bisa tercapai. Itu harapan tiang selaku guru BK untuk Made Jati Asih. Kalau Ibu Nyoman, tapi harapannya untuk Made ini ke depannya seperti apa ini? Yang pantang kayak ibu nih. Jadi bisa cita-citanya terwujud ya. Bisa sekolah terutama kan nggih. Berharap Jati Asih bisa terus melanjutkan sekolahnya nggih. Sampai bisa cita-citanya terwujud kan nggih. Kita harapan dari orang tua nggih. Artinya apapun yang terjadi, ibu dan bapak siap memberikan dukungan nggih. Kalau Jati ada yang ingin disampaikan ke depannya, harapannya supaya bisa mewujudkan cita-citanya menjadi guru?
Apa yang akan dilakukan oleh Jati untuk bisa mewujudkan cita-citanya? Saya pengen semangat belajar lagi, supaya giat. Dan juga saya mau membanggakan orang tua. Jadi sekali lagi harus rajin belajar ya. Iya. Selain membantu orang tua, juga harus rajin belajar ya. Tiap hari harus semangat belajar, tiap hari harus menyempatkan waktu untuk belajar. Supaya bisa nanti cita-citanya menjadi guru. Karena harus menjadi guru tentu harus pintar juga kan, untuk bisa membagikan ilmu pengetahuan kepada anak didiknya nanti ya. Baik, Tribuners sebentar Tribun Bali. Demikian obrolan kami. Sekali lagi semoga Jati Asih bisa mendapatkan bantuan terbaik dari pemerintah dan juga mungkin dari relawan-relawan sehingga bisa melanjutkan sekolahnya, bisa menggapai cita-citanya, dan keluarga Nengah Tugu dan Nyon Mentek juga bisa mendapatkan bantuan untuk bisa kehidupan sehari-hari mereka bisa lebih baik lagi ke depannya. Kami akhiri dengan Paramo Santi. Om Santi 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 Om. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.